Podcast Mansa. Podcastnya anak semansa. Halo. Piye mau kembali datang? Selamat datang kembali. Selamat datang Kembali kembali. lagi. Ini ora jumpa lagi. Yo, pokoknya nganggo lagi. Oh Soalnya iya. kan wis Halo, ketemu lagi kok jumpa lagi bahasan TV. Diem. Halo, ketemu lagi dengan kita berdua, Surya dan Rani. di Podcast Mansa. Podcastnya anak semansa. Loh, kok aku sering ngomong kue dong, Ran? Di Podcast Mansa. Oh, ya. Baleni. Langsung sautono, wiki Ya. termasuk gagnya. Iya maksudnya Ngomong saya podcastnya anak baleni. semansa. Ngomong podcastnya anak semansa. Oh, ya. Dang, Wes ngomong, kowe iki ngomong podcastnya Oh. anak semansa. podcastnya anak semansa. Nah, kemarin ini kita udah ngomongin tentang PPDB nih, Ran. Iya. Nah, sekarang mau bahas apa ini, Ran? Di episode kedua. Kayaknya kita itu mau bahas tentang lifestyle. Kamu tahu lifestyle, Sur? Tahu dong. Apa? Kamu pikir saya apa? Saya murid semansa loh. Oh iya, Semansaku mantap. Gimana? Lifestyle Jelasin. diambil dari bahasa Inggris yang kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia memiliki arti yaitu gaya hidup. Widih. Gimana? Nah, Kurang ini pinter tuh gimana kowe? kita itu membahasnya lifestyle di new normal ini. Jadi kan ini baru Wow. gembor-gembornya ini new normal. Jadi kita putusin kita mau bahas lifestyle new normal. Mantap. Berarti ada bintang tamu dong, Ran. Pastinya. Ada 3 lagi. Waduh, sama kayak episode kemarin ya. Iya, emang banyak banget bintang tamunya. Ya udah langsung aja yang pertama. Siapa nih? Langsung aja kalau gitu kita sambut bintang tamu kita yang pertama sekaligus teman kita sendiri yang jauh berada di Klaten, yaitu Novano Adi Arangga. Salah. Arangga Novano Adi. Silakan. Halo. Halo. Ini manggilnya gimana ini? Arangga, Novano, Adi apa sayang? Kakak. Apa ganteng? Gimana? Kakak ganteng. Waduh, kakak ganteng. Kakak ganteng. Kakak Ya? ganteng. Iya. Apakah benar-benar ganteng? Mari kita cari tahu saat sudah masuk sekolah. Betul. Desember berarti ya kita memastikan apakah Vano ganteng atau tidak ya. Semoga buat terbukti ya. Kelas, iya, buat pendengar kelas 1, buat pendengar kelas 1 nanti diciteni. Nanti kalau masuk semansa, kamu Mas Vano bukan, dilihatin gitu satu-satu. Nanti kalau udah ketemu Mas Vano wajib minta tanda tangan ya. Nanti gratis ke kliniknya. Minta foto juga dong. Oh iya, minta foto. Foto di tag IG-nya @siapa Mas Vano? Aranggano _ Waduh, siap. Dicatat ya di rumah ya. Mas ganteng ini udah berapa lama di rumah? Di rumah itu ya sejak 3 bulan yang lalu ya. Lebih 3 bulan lebih, itu bulan awal Maret. Ya semenjak corona datang ke Indonesia itu kan sekolah kita diliburkan ya. Terus ya aku langsung pulang ke rumah gitu. Pernah nggak keluar rumah gitu buat ngapain? Sakmu lah buat ngapain? Pokoknya keluar rumah itu pernah nggak? Terpaksa? Pernah. Sebenarnya nggak terpaksa, tapi ya kalau aku keluar itu ya pas butuh, kayak belanja kebutuhan, ataupun misalnya cari lauk. Kok nggak pakai itu aja? Gak? Gimana? Aja. Aku punya pertanyaan ini. Intensitas 1 sampai 10, seberapa sering Anda tidur di kasur? Di lantai juga boleh. Iya, aku tidur di kasur terus, nggak pernah di lantai. Oh iya. Kenapa nggak pernah di lantai? Oh, kadang pernah kalau tidur di lantai itu, kadang kalau sumuk. Oh, sumuk. Nggak sekalian ngepel Mas di lantai, ngesot. Pakai iler. Iya. Nggak pakai tubuhmu. Nanti kamu yang ngepel. Kayak Surya Mas, di rumah gitu. Aku Insya bisa Allah gitu. mengkilap. Iya, aku nanti letak karo koyo suster ngesot ngono kae bikin lantainya resik. Diam dulu. Aku mau tanya. Mas ganteng pernah enggak bosen di rumah? Bosen? Iya. Kalau di rumah itu ya terus terang aja, aku itu nggak punya keseringan nggak punya kegiatan. Sering nggak punya kegiatan, jadi ya cuma gabut, cuma
main HP atau Nah. nonton film, main Instagram, main Twitter, dan lain-lain lah. Nah, halo, kan di rumah wae nih, Bang. Iya, Nah, itu kamu tuh masih bersosialisasi dengan teman-teman apa jadi manusia gua? Jadi diem tok di rumah nggak ada komunikasi sama teman-teman. kalau komunikasi cuma via WA aja ya, via WhatsApp. Dan itu yang penting-penting aja. Ya sebenarnya di rumah aja itu ya ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya Nah, Apa gimana? tuh? Sebutin dong. Jangan enaknya. Yang nggak enaknya dulu. nggak enaknya itu ya aku itu sering banget yang namanya istilahnya kalau sekarang gaulnya itu overthinking. Terserang anxiety kamu. Jadi Ih, overthinking itu kan kayak apa ya, terlalu mikirin banyak hal gitu, terus jadi kayak aku itu mikirin aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu, terus jadinya ya pikiranku jadi kemana-mana dan jadi resah gitu rasanya, jadinya pengen keluar, pengen dolan, pengen Oke. liburan. Kalau yang plus-plusnya Gitu, apa? gitu. Plus-plusnya di rumah aja. Plus plusnya ya ini kerasa banget sama aku ini karena kan ya kan sekolahku kan jauh ya dari rumah, dan otomatis kan aku ngekos, jadinya selama corona ini ya aku ngerasain ya ada enaknya juga di rumah, karena selama sebelum corona itu aku di kos terus, ya seminggu pulang sih, tapi kan juga mestinya kangen sama rumah. Nah ini di rumah terus itu jadinya melepas rasa kangen gitu. Ah, betul banget. Ini memahami perasaan Rani Nirmala Prakoso. Kenapa tuh? Ya, kenapa ya kok kepo? Loh, ini kan namanya host itu dibayar untuk bertanya, walaupun nggak Aku dibayar ya. sudah host, jadi aku bertanya kepada kamu, kenapa kamu bertanya? Oh iya, harusnya tanyanya ke Mas Ganteng ya, kok Iya, tanyanya ke betul. Rani. Mantap, mantap. Ini Mas Vano, Mas Ganteng. Iya, Seneng nggak sih diundang di podcast? Podcastnya Semansa. seneng dong. Podcast lo salah toh. Saya gini, podcast Mansa. Podcast. Podcastnya Anak Nah, Semansa. Iya gitu. Seneng nggak Mas? iya, ya seneng aja sih. Ada senangnya juga kan bisa ketemu ketemu secara online, ngobrol sama kalian. Terima kasih ya Mas Vano. Iya, Semoga keluarganya sehat selalu. min. Dan tadi kita udah ngobrol sama Mas Ganteng yang katanya ganteng, belum ada buktinya soalnya. Langsung aja, Sur. Bintang tamu kedua siapa? Bintang tamu kita yang kedua ini adalah, ini masih teman kita juga. Mari Siapa kita sih? panggil Bintang Fahreza. Halo, halo. Halo, Halo, Manggilnya piye ki? Manggil gimana? Reza Rahardian. Waduh, bintang aja Sur, santai. Tang, biasanya kamu keluar nggak? Ya lumayan sering sih Ran kalau keluar rumah. nek keluar rumah ngapain, Tang? Gimana Sur? Kalau keluar rumah kamu ngapain? Palingan tuh ketemu sama temen, disuruh temen buat nemenin nyari makan, gitu doang sih. Biasanya, seberapa crowded sih tempat yang kamu datengin? Kamu tahu crowded nggak? Tahu, Apa? rame kan? Ya, ini, murid Iya bener. Semansa. Iya, Yuk, semansaku mantap. Iya, mantap. mantap. Gimana, Tang? Rame Kalau nggak? ramenya itu rame, cuman nggak berkerumun banget sih Ran, kayak ya rame-rame biasa aja. Hmm, Kamu terakhir keluar kapan, Tang? Terakhir Hmm, banget keluar. 4 hari yang lalu kemana, di mana, sama siapa, ngapain? sama teman SMP ke Stadion Sriwedari. Ngapain itu? Nemenin dia buat nyari minum doang. Ya, Nyari minum doang itu harus ke sana. Oh iya. Lah kamu kalau keluar-keluar gitu, kamu jaga dirinya gimana, Tang? Bagi tips dong. Kalau tipsnya sih terutama ya yang paling utama itu harus pakai masker. Yang kedua, terus bawa hand sanitizer itu perlu banget. Soalnya kita kan nggak tahu barang-barang apa aja yang kita pegang.
kita pegang stang motor, kita pegang helm, itu kan banyak bakterinya kan. Itu harus bawa hand Betul. sanitizer. Terus kalau seumpama ada orang yang deket-deket, maksudnya kayak mengarah ke kita, seenggaknya kita tuh minggir dulu menjauhi orang tersebut. Jadi kita nggak deket-deket sama dia kan. Sekarang nggak tahu harus jaga jarak toh. Iya, Betul. benar juga. Tipenya sih gitu rancur. Iya. Kamu nggak takut Tang kalau keluar gitu nanti kamu bisa kena COVID dan sebagainya gitu gimana? Kalau masalah itu sih sebenarnya takut ya Ran. Mm-mm. Cuma kan aku mencoba berpikir positif. Terus kalau keluar rumah tuh cepet-cepet pulang aja. Maksudnya hal yang aku buat di luar itu buat keperluanku. Kalau udah selesai langsung pulang gitu. Nah, kalau kamu habis keluar itu, kamu pulang toh. Hal pertama yang kamu lakuin setelah masuk rumah itu apa? Pertama itu eh cuci tangan dulu, cuci tangan, cuci kaki, basuh muka, pakai sabun di luar rumah. Nggak boleh masuk rumah dulu, harus di luar dulu cucinya. Terus paling nggak itu biasanya mandi gitu. Jadi kalau habis keluar itu Wah, benar-benar langsung ganti baju sama mandi gitu. Iya, Nih guys, dulu ya. Kalian komen di bawah, kan tadi udah ada Mas Vano, udah ada Bintang. Nah, kalian tim yang mana? Tim di rumah aja, apa yang tim keluar? Komen di bawah. betul. Nanti hashtag tim Fano atau hashtag tim Bintang ya. Betul. Terima kasih Bintang Fahreza telah mau diundang untuk ngobrol bareng sama Rani dan Surya. terima kasih Makasih. kembali Tani dan Surya. Ya, Saya Kediri sehat ya selalu. di rumah ya. Dadah. Dah. Dadah. Dadah. Kan tadi kita udah kedatangan dua tamu. Tamunya itu teman kita sendiri sih sebenarnya. Ada yang di rumah aja, ada yang keluar terus. Terus sekarang kita masuk aja ke topik utama yang paling spesial. Spesial. Telurnya 2 dong, Kak. Enggak, spesial itu telurnya 4, kurang kalau 2. Waduh. Waduh, ini lebih spesial dari yang spesial biasanya ya. Betul. Siapa Sur Wah. tamunya? Ya, baiklah, pada langsung saja kita panggil. Tamunya adalah Dokter Anggita Ratna Damayanti. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Ini sebelumnya kita biar enak manggilnya gimana nih? Dokter, Mbak, atau gimana? Wah, terserah nih, Mbak Dokter juga boleh. Oh, Mbak Dokter siap. ya. Oke, Mbak Dokter. Mbak Dokter sebelumnya mau tanya dulu. Apakah Iya, gimana? karantin itu efektif enggak menurutnya Mbak Dokter? Self karantin ya. Iya, Sebenarnya kan self karantin itu fungsinya untuk mengurangi penularan dari COVID sendiri. Self karantin itu kan biasanya kalau misal ada pemudik dari Jakarta, misalnya pergi ke Solo, nah dia dalam waktu sekitar 14 hari harus istilahnya self karantin, karantina mandiri untuk mengurangi paparan karena kita tahu kan kalau COVID ini kan semisal masuk ke dalam tubuh kita nggak langsung menimbulkan gejala, tapi harus nunggu sekitar 2 sampai 14 hari. Sebenarnya kalau penelitiannya sih efektifnya sih ada beberapa faktor ya, terutama sih paling paling sering itu kepatuhan sih. Kalau semisalnya ada pemudik tadi, perantau tadi yang datang nggak patuh dengan aturan-aturan, misalnya tetap berinteraksi dengan orang lain, tetap berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak dilakukan 14 hari, itu sih menjadi nggak efektif. Efektif tuh kalau misalnya benar-benar patuh 14 hari, nggak ada interaksi, termasuk dengan keluarga, dan itu benar-benar harus dilakukan selama minimal 14 hari. Gitu ya, gitu ya. Terus ini ada ini lagi nih, Mbak. Mbak Dokter. Kan ini Ya, gimana? sekarang lagi sering digembor-gemborkan itu ya, new normal. Nah, menurut Mbak Dokter sendiri Hmm. new normal itu gimana sih? Kalau new normal itu kan sebenarnya istilah dari ini ya, pemerintahan ya. Karena kalau di tenaga kesehatan sendiri sih nggak terlalu berpengaruh ya, justru malah yang istilahnya new normal itu malah justru kita harus lebih waspada, apalagi kalau dibandingkan lockdown ya. Kalau new normal ini kan resiko transmisi penularan COVID-nya malah justru lebih besar.
Nah, sebenarnya new normal sih kalau menurut saya pribadi di Indonesia ini belum belum apa belum siap sih. Oh, Kalau menurut saya ya ini ya menurut pribadi. kalau kan new normal itu kan pasti ada positif negatifnya ya. Pandangannya Mbak Dokter sebagai seorang dokter yang itu apa yang suka jaga IGD juga, yang menangani COVID langsung ya. Itu gimana, positifnya gimana, negatifnya gimana? Sebenarnya kalau new normal memang benar-benar new normal sendiri itu di WHO itu sebenarnya sudah ada protokolnya sendiri. Jadi memang ada syarat-syaratnya kapan suatu daerah itu boleh melakukan new normal. Nah, misalnya nih, kalau dari WHO sendiri ini, salah satu syaratnya yang paling penting, angka kejadian COVID ini harus terkendali. Jadi benar-benar harus dipantau deteksinya. Kalau misal sudah mulai, angkanya sudah mulai datar ataupun menurun, baru boleh, istilahnya baru baru layak untuk new normal. Dan terutama kalau di Indonesia ini kan kesulitan di sarana prasarana fasilitas kesehatan ya. Misalnya swab test itu nggak bisa dilakukan di semua tempat, apalagi di pedalaman. Kalau menurut saya sih plusnya ya otomatis segi ekonomi, segi budaya dan sebagainya itu bisa berjalan. Cuma memang negatifnya di sektor kesehatan ini kalau berdasarkan pelaksanaannya sehari-hari ini kayaknya benar-benar kurang apa ya, kurang mendukung untuk mengurangi transmisi transmisi dari COVID ini. Jadi emang lebih efektifnya jauh lebih efektif lockdown. Gitu ya. Tadi kan Mbak Dokter kan nyebut gitu apa ya namanya? Apa tadi? Kurang efektif untuk mencegah penularan virus ini toh. Jadi menurut Mbak Dibandingkan dengan dibandingkan lockdown. dengan lockdown ya, ada itu enggak sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang bukannya memperlambat tapi malah mempercepat penularan COVID? Ada sih. Biasanya paling sering itu orang itu pakai masker tapi diturunin. Jadi biasanya kita biasa aja aktivitas sehari-hari pakai masker rapat, tapi giliran ngobrol sama orang lain karena ngerasa ngap, dia malah nurunin masker. Nah, itu malah nggak benar karena masker itu fungsinya untuk menahan droplet atau percikan dari air liur kita kan. Tapi beberapa orang justru malah ngobrol itu malah diturunkan. Terus lagi kalau semisal makan makan bareng-bareng, nggak tidak melanggar, tidak menuruti physical distancing, otomatis kan kalau makan kan membuka masker ya. Terus uh, orang-orang itu ngobrol sambil buka masker, nah itu fatal banget sih. Justru malah saat-saat penularan itu tertinggi itu malah justru waktu-waktu seperti itu. Waktu makan, waktu olahraga juga kemarin kan heboh tuh. Kalau olahraga katanya nggak boleh pakai masker. Sebenarnya justru dianjurkan pakai masker. Cuma memang ada beberapa pertimbangan, misalnya usia. Kalau usianya memang masih muda di bawah 40 tahun, olahraga justru dianjurkan pakai masker. Kecuali memang benar-benar ngap, nggak kuat, sesak nafasnya, nah itu memang harus dikurangin intensitas kegiatannya supaya oksigen lancar ke tubuh kita. Nah, tapi balik ke ini lagi, sebenarnya kalau memang benar-benar nggak betah pakai masker waktu olahraga, ya nggak perlu lah kita olahraga di CFD atau di tempat keramaian yang lain. Kita bisa cari tempat olahraga yang nyaman, yang sepi, yang jarang dikunjungi orang. Jadi olahraga misalnya nggak pakai masker masih aman. Ya ya. Terus kan pemerintah ini udah terlanjur ngasih apa kayak pengumuman new normal bagi penduduk-penduduk. Nah, ini kan ada tips-tipsnya nggak dari Mbak Dokter sendiri yang patut kita contoh dan patut kita tiru untuk new normal? Kalau new normal jelas tetap ini ya menjalankan protokol kesehatan. Jadi jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, tetap physical distancing, terus tetap harus stay at home meskipun meskipun new normal, meskipun harus kerja, meskipun nanti kalau suatu saat nanti kalau sekolah dimulai lagi,
tetap harus jaga kondisi badan dengan cara jaga kebersihan sama olahraga. Jangan stay at home terus tidur-tidur doang ya, tetap harus olahraga. Oh, gitu ya. Ini gini Mbak, aku kemarin tuh baca berita toh. Itu katanya Indonesia tuh udah jadi negara dengan pasien COVID terbanyak di Asia Tenggara. Nah, itu bagaimana sih perasaannya Mbak dokter sendiri sebagai praktisi medis, apa gimana, apa kesel apa anyel gitu sama masyarakat? Ini kok ngeyel banget. Kok neng omah tok era iso gitu. Sebenarnya emang dari awal ya, justru dari awal COVID masuk itu, kalau saya pribadi sih memang sempat mikir gitu sih. Indonesia kan populasinya padat banget tuh. Di negara lain, misal di Italia waktu sempat sempat angka kejadian COVID-nya tinggi banget itu, mereka aja kewalahan, apalagi besok di Indonesia yang populasinya padat banget, pasti akan kejadian angka kejadian COVID ini pasti akan naik. Tapi ya memang harus dijalani. Memang ini kan semua ada butuh peran masing-masing ya, dari pemerintahan harus ada kebijakan yang penting yang harus dipatuhi ke masyarakatnya. Terus ini tuh juga bukan cuma peran tenaga kesehatan aja, cuma kesadaran masyarakat itu juga sangat berperan. Memang agak miris sih lihatnya, cuma ya Bismillah kalau kita semua kompak dari pemerintahan, masyarakat, tenaga kesehatan semua kompak, insya Allah semua bisa cepat kelar COVID ini. Amin. Amin. Seperti yang Mbak Dokter tadi bilang, kan Indonesia itu banyak banget nih masyarakatnya. Dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar padat. Terus tadi ada yang ngeyel, ada yang patuh, terus ada yang patuh tapi salah. Nah, itu sebenarnya sebagai Mbak Dokter sendiri punya pesan nggak buat masyarakat Indonesia? Ya, yang pasti harus saling ngingetin ya. Kalau semisal ada salah satu yang lalai, yang lain harus saling ngingetin. Misalnya itu tadi, pakai masker diturunin, diingetin aja. Maskernya dipakai, jangan sampai diturunin. Terus kalau cuci tangan saling ngingetin. Terus yang pasti jangan jangan sampai bosen sih. Jangan bosen cuci tangan, jangan bosen pakai masker, jangan bosen jaga jarak, jangan bosen hidup sehat. Baik-baik. Ada nggak sih pengalaman yang mungkin seru apa melelahkan pas jagain COVID ini kan berarti sering banget nih di rumah sakit gara-gara adanya COVID. Ya sebenarnya kalau aku sendiri kebetulan tugasnya bukan di rumah sakit rujukan sih. Jadi emang benar-benar harus screening, istilahnya deteksi dini, ini pasien ada resiko untuk arah COVID atau enggak. Cuma emang kalau di rumah sakit pinggiran itu kan resiko ini ya, berarti resiko terpaparnya lebih tinggi karena itu tadi tesnya nggak apa namanya nggak memadai untuk seperti di rumah sakit rujukan. Kalau rumah sakit rujukan kan langsung swab test gitu ya. Kalau di rumah sakit saya yang bukan rumah sakit rujukan agak kesulitan di bagian itu. Sebenarnya yang uh, paling berkesan sih itu. Terus terutama juga ada pasien yang kalau ditanya-tanya di wawancara tentang riwayat ada pergi keluar kota nggak, ada riwayat kontak dengan pasien COVID nggak, itu ada beberapa kali aku nemuin ada yang nutup-nutupin informasi itu. Padahal kan informasi itu tuh sangat berguna, bukan cuma untuk tenaga kesehatan aja, cuma juga untuk pasiennya sendiri, terus juga untuk pasien lain juga. Kan kasihan juga kalau misalnya ternyata dia ada kecurigaan ke arah COVID, tapi dirawat di rumah sakit yang tidak ada fasilitas isolasi COVID-nya. Itu kan resiko pasien lain untuk tertular kan juga tinggi. Baik, terima kasih atas waktunya Dokter Anggita. Maaf udah Ya, ngerepotin. Semoga enggak sekeluarga kok. selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Aku mau nambahin juga dong, kalau Oh ya, titip pesan aja buat teman-teman kan masih sekolah ya. Ya, iya. gimana? Kalau nanti suatu saat nanti sekolah udah mulai lagi, tolong saling menjaga aja karena kalau sekolah kan agak ribet ya,
pasti deket sama temen lainnya, susah untuk physical distancing. Cuma tolong benar-benar dijaga karena nanti kalau satu orang sakit, yang lain bisa ikut sakit. Jadi pokoknya saling menjaga itu tadi. Iya. Tuh Ya, guys, baik-baik. dengerin Makasih ya. pesannya, Mbak. Iya. Ya. Ya, oke. Self karantin ya. Iya. Sebenarnya kan self karantin itu fungsinya untuk mengurangi penularan dari COVID sendiri. Self karantin itu kan biasanya kalau semisal ada pemudik dari Jakarta, misalnya pergi ke Solo, nah dia dalam waktu sekitar 14 hari harus istilahnya self karantin, karantina mandiri untuk mengurangi paparan. Karena kita tahu kan kalau COVID ini kan semisal masuk ke dalam tubuh kita nggak langsung menimbulkan gejala, tapi harus nunggu sekitar 2 sampai 14 hari. Sebenarnya kalau penelitiannya sih efektifnya sih ada beberapa faktor ya, terutama sih paling paling sering itu kepatuhan sih. Kalau semisalnya ada pemudik tadi, perantau tadi yang datang nggak patuh dengan aturan-aturan, misalnya tetap berinteraksi dengan orang lain, tetap berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak dilakukan 14 hari, itu sih menjadi nggak efektif. Efektif tuh kalau misalnya benar-benar patuh 14 hari, nggak ada interaksi, termasuk dengan keluarga, dan itu benar-benar harus dilakukan selama minimal 14 hari. Gitu ya, gitu ya. Terus ini ada ini lagi nih, Mbak dokter. Kan ini Ya, gimana? sekarang lagi sering digembor-gemborkan itu ya, new normal. Nah, menurut Mbak dokter sendiri Hmm. new normal itu gimana sih? Nah, tadi kan kita udah dengerin apa namanya itu? Pendapat ya. Iya. Iya, pendapat. Pendapat dari tiga orang narasumber kita. Yang pertama ada Vano, Mas Ganteng, Yang di rumah terus tapi berusaha produktif dan menjaga protokol kesehatan. dan juga ada Mas Bintang, Yang kadang-kadang keluar tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan berbagai tipsnya dan Mbak Dokter Anggi. yang memberikan tips-tips yang sangat berguna dan pesan-pesan yang baik bagi masyarakat. Betul banget. Kami berdua yakin apa semoga nih? Yakin dong, ngapain? Semoga. Oh iya, yakin ya. Kita berdua yakin bahwa podcast Mansa episode 2 ini akan berguna bagi para pendengar kalau tips-tipsnya dan pelajarannya diambil dengan baik. Betul sekali. Ya udah ya guys, selamat tinggal. Loh, kok sama tinggal. Kamu gak pengen ada podcast Mansa episode 3? Oh iya, lupa. Kalau gitu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Rani, Saya Surya, pamit undur diri. semansaku, Mantap. mantap. Pamit undur diri, dadah. Dah. Eh. Wih, Eh. dadah. Dadah.